warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Finda Putri dengan NPM 2023001013. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan akhir semester. Tugasnya membuat video presentasi dan upload di YouTube. Yang dipresentasikan yaitu tentang perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan dampak positif serta negatif tentang teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi, dan saya juga akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi, serta manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur untuk menyimpan, memproses, serta menyebarkan data. Teknologi informasi ini mencakup semua teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, manajemen data, dan memproses informasi dalam berbagai bentuk. Kemudian, sejarah teknologi informasi komunikasi. Sejarah pertama terdapat pada generasi pertama tahun 1941 sampai 1956. Komputer masih menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum untuk magnetik sebagai kartu memori. Kemudian generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, penggunaan transistor menggunakan tabung vakum. Kemudian pada generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971, menggunakan sirkuit terpadu untuk pembuatan komputer yang lebih kecil dan efisien. Kemudian pada generasi keempat, pada tahun 71 sampai sekarang, penggunaan yang memungkinkan untuk komputer menjadi lebih cepat, lebih kecil, serta lebih murah. Kemudian generasi kelima yaitu masa depan, berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Ini adalah timeline of communication. Timeline of communication itu bisa disebut juga dengan masa waktu komunikasi, menjelaskan tentang perkembangan alat komunikasi dari waktu ke waktu. Di sini terlihat dalam timeline tersebut ada postal system, yaitu sistem pos yang mengirim pesan tertulis melalui surat, kemudian ada typewriters, yaitu mesin ketik, kemudian ada telepon yang mempermudah komunikasi jarak jauh melalui suara, terus ada television berfungsi sebagai alat komunikasi dan menyebarkan informasi secara visual dan audio. Kemudian ada internet yang menghubungkan dunia global dan memungkinkan komunikasi secara instan. Kemudian ada radio, telegraf, kamera, personal komputer, ada telepon. Itu semua digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan dapat digunakan untuk menangkap gambar visual, kemudian digunakan sebagai sarana komunikasi. Nah, timeline ini juga menunjukkan bahwa bagaimana teknologi informasi komunikasi ini berkembang dari yang bersifat fisik dan manual menuju era digital yang lebih cepat dan global. Fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi yaitu ada manajemen informasi, yaitu dapat menyimpan, memproses, dan mengelola data untuk kebutuhan organisasi atau individu. Kemudian komunikasi yaitu dapat memfasilitasi pertukaran informasi melalui email, media sosial, konferensi video, atau teknologi lainnya. Kemudian ada otomasi proses bisnis, yaitu mengotomatiskan pekerjaan manual sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien. Kemudian ada pengambilan keputusan, yaitu dapat membantu secara analisa data besar dan menghasilkan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Ini adalah manfaat dari teknologi informasi, yaitu dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan tugas, memungkinkan akses informasi kapan saja dan dari mana saja melalui internet, meningkatkan kerjasama antara tim baik secara global maupun lokal, kemudian mempercepat inovasi produk dari tayangan serta memperluas pasar. Kemudian ini adalah sistem informasi, komponen-komponennya. Yang pertama ada software. Software itu adalah perangkat lunak yang merupakan sistem dari operasi, aplikasi, serta program yang mengatur dalam menjalankan tugas di komputer. Kemudian ada database.
kemudian ada telecommunication, kemudian ada brainware atau tenaga manusia yang menggunakan pengelolaan teknologi informasi, kemudian ada manajemen yang mengatur, kemudian ada hardware. Hardware adalah perangkat keras, yaitu termasuk komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat penyimpanan. Kemudian ini ada komponen teknologi informasi yang dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu teknologi masukan, CPU, teknologi penyimpanan, teknologi keluaran, dan teknologi perangkat lunak. Teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya ada mouse, ada keyboard, ada scanner, dan lain sebagainya. Kemudian ada CPU, yaitu sistem komputer yang menjadi sistem pusat pengelolaan data. Kemudian ada teknologi penyimpanan, yaitu media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer. Contohnya ada flash disk dan hard disk. Kemudian teknologi keluaran yaitu bisa disebut juga dengan output, yaitu hasil pengelolaan data yang dimiliki atau telah diproses. Nah, data tersebut kemudian akan diubah dari data komputer menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Contohnya ada LCD atau printer dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi perangkat lunak, yaitu program yang berisi perintah untuk menjalankan proses tertentu pada komputer. Contohnya adalah ada Instagram, Facebook, Spotify, Maps, internet, email untuk mengirim surat, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari aplikasi teknologi informasi. Nah, contohnya dalam bidang bisnis dan industri, yaitu ada e-commerce, manajemen inventaris, sistem akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang kesehatan, terdapat rekam medis secara elektronik, telemedicine, dan aplikasi kesehatan dalam bentuk digital. Kemudian pendidikan, yaitu ada e-learning, perpustakaan digital, sistem manajemen belajar. Kemudian dalam bidang pemerintahan, terdapat sistem pelayanan publik dan administrasi berbasis digital. Kemudian dalam bidang transportasi yaitu ada GPS, manajemen logistik, dan sistem pemesanan tiket secara online, serta dan lain-lain. Nah, dari itu semua, kita pasti menghadapi tantangan dalam teknologi informasi, yaitu dari keamanan data, resiko dari serangan cyber, pencurian, dan pelanggaran privasi. Kemudian ada tantangan dalam perubahan teknologi yang cepat, kita harus terus beradaptasi dengan teknologi baru. Kemudian keterbatasan infrastruktur, kemudian ketergantungan kita pada teknologi yang bisa menghentikan kita dalam operasional bisnis. Nah, ini kesimpulannya adalah teknologi informasi telah membawa kita pada perubahan yang besar dalam cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Perkembangan teknologi yang cepat perlu terus dihadapi dengan bijak. Kemampuan untuk mengolah data dan informasi dengan secepat serta menyebarkannya ke seluruh dunia dapat membuka banyak peluang baru dalam berbagai bidang. Dampak positifnya, di bidang pendidikan, teknologi informasi telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Di bidang kesehatan, teknologi informasi bisa menyimpan rekam medis pasien dan memudahkan pekerja. Di bidang transportasi, pengguna TIK dapat teknologi seperti transportasi dalam bidang pesawat terbang. Dampak negatifnya yaitu pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, mengadakan hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Kemudian ada kejahatan cyber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Kemudian ada pornografi atau perjudian atau penipuan. Ketiga hal ini sangat marak di dunia ini karena teknologi informasi adalah sesuatu yang sangat sensitif dan harus dilakukan dengan bijak. 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras. Perangkat keras ini disebut juga dengan hardware. Hardware adalah perangkat
komputer yang dapat disentuh dan dilihat, serta berfungsi untuk mendukung proses pengolahan data komputer. Hardware ini bekerja sama dengan software dan brainware untuk menjalankan sistem komputer. Fungsi dari hardware yaitu untuk menginput data, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan keluaran data. Contohnya ada CPU, monitor, keyboard, hard disk, dan mouse. Jenis-jenisnya yaitu pertama ada perangkat input atau input devices, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Kedua ada perangkat output atau output devices, yaitu perangkat yang menampilkan atau mengeluarkan hasil dari proses komputer. Kemudian ada perangkat pemrosesan atau processing devices, yaitu perangkat yang bertanggung jawab untuk memproses data dan instruksi dalam komputer. Keempat ada perangkat penyimpanan atau storage devices, yaitu perangkat yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Input devices, contohnya ada keyboard untuk memasukkan teks, kemudian ada mouse untuk mengontrol kursor, kemudian ada mikrofon untuk memasukkan suara, ada scanner untuk memindai dokumen atau gambar, kemudian ada webcam untuk menginput gambar atau video. Kemudian ada output devices. Contohnya ada monitor. Monitor ini digunakan untuk menampilkan output grafis dan teks dari komputer dalam bentuk visual. Jenis dari monitor ini ada LED, LCD, dan OLED. Kemudian ada printer, yaitu untuk mencetak data. Jenisnya itu ada inkjet, laser, dan dot matrix. Kemudian ada proyektor untuk menampilkan layar komputer ke permukaan yang lebih besar. Kemudian ada speaker untuk mengeluarkan suara atau audio dari komputer. Processing devices. Contohnya ada CPU dan GPU. CPU adalah Central Processing Unit, dikenal sebagai otak dari komputer yang memproses instruksi dari program dan aplikasi. Kemudian GPU adalah Graphic Processing Unit, bertugas untuk memproses grafis dan video. Kemudian ada storage devices. Contohnya ada random access memory, yaitu untuk menyimpan data sementara selama komputer aktif. Kemudian ada read-only memory, yaitu menyimpan permanen untuk firmware atau BIOS. Keduanya adalah penyimpanan primer. Kemudian ada penyimpanan sekunder, yaitu solid state drive, yaitu penyimpanan berbasis flash memori yang lebih cepat dari hard disk drive. Sedangkan hard disk drive yaitu media penyimpanan dengan kapasitas besar berbasis piringan magnetik. Kemudian ada flash drive, yaitu penyimpanan portable yang mudah untuk dipindahkan. Dan ada optical disk atau CD, yaitu media penyimpanan berbasis cekram optik. Komponen dari hardware yaitu ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menjadi tempat berbagai komponen hardware seperti CPU, RAM, dan GPU. Kemudian ada Power Supply Unit atau PSU, yaitu perangkat yang mengubah arus listrik dari komputer eksternal menjadi daya yang dapat digunakan oleh komputer, seperti motherboard, CPU, dan perangkat lainnya. Kemudian ada peripheral devices, yaitu adalah perangkat tambahan yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan fungsionalitas baik dalam input data, output, maupun penyimpanan eksternal. Berikut adalah contohnya. Dalam motherboard,
posisinya terletak di dalam casing komputer, dan perannya untuk menghubungkan dan memastikan bahwa semua komponen hardware berkomunikasi satu sama lain. Kemudian dalam PSU, posisinya biasanya terletak di bagian belakang atau atas casing komputer. Perannya untuk mengubah arus listrik dari sumber daya eksternal menjadi arus yang sesuai. Kemudian, dalam peripheral devices, posisinya perangkat ini berada di luar casing komputer, tetapi terhubung ke sistem permukaan melalui kabel atau koneksi nirkabel, seperti USB. Atau contoh dalam input devices-nya keyboard, mouse, scanner, dalam outputnya monitor, printer, speaker. Kemudian dalam penyimpanan eksternalnya ada flash drive atau external hard drive. Kesimpulannya adalah, hardware adalah komputer fisik yang sangat penting dalam proses komputasi. Kemudian hardware juga dapat dibagi menjadi perangkat input, output, pemrosesan, penyimpanan, dan komponen pendukung lainnya. Serta kualitas dan spesifikasi dari hardware ini sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang software. Apa itu software? Software atau disebut juga dengan perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi yang memberitahu komputer bagaimana menjalankan tugas tertentu. Nantinya perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk selalu berinteraksi dengan perangkat keras, digunakan dalam berbagai sektor termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, serta industri. Dalam sektor pendidikan, contoh aplikasi yang bisa kita gunakan dalam software yaitu adalah aplikasi Moodle, Duolingo, Khan Academy, Google Classroom, dan Quizlet, atau aplikasi lainnya yang dapat membantu dan menunjang pendidikan kita. Dalam sektor bisnis, contoh aplikasi software yang kita dapat gunakan yaitu adalah aplikasi Salesforce, Trello, QuickBooks, Xero, dan lain sebagainya yang dapat membantu untuk membangun bisnis kita. Kemudian dalam sektor kesehatan, contoh aplikasi software yang dapat kita lakukan yaitu aplikasi Teladoc Health, Meditate, Cerner, Halodoc, dan aplikasi lainnya yang dapat membantu untuk menyembuhkan atau konsultasi kesehatan kita dengan dokter secara mudah dan digital. Kemudian dalam sektor hiburan, contohnya adalah Netflix, CapCut, Spotify, game-game lainnya yang dapat menghibur kita dalam bermain aplikasi software di gadget atau kemudian ada fungsi dan ciri-ciri dari software. Fungsinya yaitu untuk mengelola perangkat keras, meningkatkan produktivitas, menyediakan alat pengembangan, mendukung komunikasi, analisis dan pengolahan data, meningkatkan keamanan. Kemudian ciri-ciri dari software yaitu tidak memiliki bentuk fisik, dapat diperbarui dan ditingkatkan kembali, kemudian bergantung pada perangkat keras, kemudian multifungsi, atau memiliki berbagai macam fungsi, kemudian selanjutnya dapat dikembangkan melalui proses, dan terakhir tersedia dalam berbagai jenis. Jenis-jenis dari software. Jenis-jenis dari software yang pertama ada perangkat lunak sistem, yaitu digunakan untuk mengelola perangkat keras. Contohnya adalah sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux. Kemudian dari driver perangkat keras, contohnya ada Windows 7, Windows 10, Windows 11, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi, digunakan untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu, contohnya Microsoft Office, Adobe Photoshop, aplikasi mobile seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, PixArt, Twitter, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak pengembangan, digunakan untuk programmer sebagai pembuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Contohnya adalah Integrated Development Environment atau IDE, seperti contohnya Visual Studio, Eclipse, Compiler, Visual Studio, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, perangkat lunak berbasis web, yaitu aplikasi yang diakses melalui browser dan tidak memerlukan instalasi di perangkat. Contohnya Google Docs, Salesforce, aplikasi software as a service, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil dari perangkat lunak atau software ini yaitu perangkat lunak adalah komponen yang penting dalam teknologi modern yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti aspek kehidupan hiburan, kesehatan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perkembangan teknologi yang cepat ini, perangkat lunak akan terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.